Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai gravitasi. Gravitasi itu apa sih sebenarnya? Gravitasi adalah gejala alam atau fenomena alam di mana benda-benda yang memiliki massa di alam ini akan saling tarik-menarik. Nah, kita mulai dari membahas gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini dirumuskan oleh hukum 4 Newton. Nah, hukum 4 Newton itu mengatakan bahwa gaya tarik-menarik antara dua benda berbanding lurus dengan hasil kali masanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dua benda tersebut. Nah, kalau misalkan di sini ada dua benda bermassa, misalkan di sini M1, yang ini M2, pasti kedua benda ini akan saling tarik-menarik. Gaya di M1 akan sama dengan di M2. Nah, jaraknya misalkan R gitu ya. Nah, berdasarkan hukum 4 Newton, maka gaya ini berbanding lurus dengan hasil kali massa dua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, Newton hanya mengatakan itu, tetapi penemu konstanta pembandingnya bukan Newton. Penemu konstanta pembandingnya adalah Cavendish. G ini adalah konstanta Cavendish, bukan konstanta Newton. Nah, jadi ini sudah saya beri keterangan ya, F itu menyatakan gravitasi, satunya Newton nanti. Kalau G itu G besar ya, konstanta Cavendish, nilainya adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat kilogram pangkat min 2 dalam SI. Nah, M1 M2 itu adalah massa benda 12 dalam kilogram. Ya, massa yang tarik menarik tadi, sedangkan R itu adalah jarak dua benda. Untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Nah, ini ada contoh soal seperti ini. Berapakah gaya gravitasi yang bekerja pada benda M2 seperti ditunjukkan gambar di bawah ini? Konstanta Cavendish diketahui seperti ini ya. Yang ditanyakan gaya gravitasi pada M2, jadi kita harus menggambar gaya-gaya gravitasi pada M2 saja. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini, gaya gravitasi pada M2 itu ada F21 dan F23. F21 itu berarti tarikan M1 pada M2. Kalau F23 itu tarikan M3 pada M2. Jadi selalu menarik ya, gravitasi itu nggak pernah tolak, selalu menarik. M1 sudah diketahui, M2 sudah diketahui, M3 sudah diketahui, sehingga kita bisa menghitung F21 maupun F23. Nah, kalau F21 itu adalah G M2M1 per R21 dikuadrat. Ini tinggal masuk aja, M2-nya adalah 1 kg, M1-nya 8, jarak 2 massa itu adalah 1, dikuadratkan hasilnya 8G. Nah, sedangkan F23 itu adalah GM2M3 per R23 kuadrat ya. Nah, kita masukkan M2-nya 1, M3-nya itu 6, jaraknya 1 dikuadrat, jadinya hasilnya 6G. Nah, sedangkan resultan gaya gravitasi pada M2 adalah dirumuskan akar F21 kuadrat plus F23 kuadrat. Nah, ini kita masukkan aja, jadi 8G dikuadrat plus 6G dikuadrat, hasilnya adalah 10G. Nah, G-nya kita masukkan sekarang, G-nya kan ini tadi ya, 6,67 kali 10 pangkat min 11, sehingga hasilnya adalah 6,67 kali 10 pangkat min 10 Newton. Nah, itulah gaya gravitasi yang bekerja pada M2 yang ditanyakan. Contoh soal yang kedua, berapakah gaya gravitasi yang bekerja pada benda M1 seperti ditunjukkan gambar di bawah ini? Nah, G-nya diketahui segini ya. Nah, perhatikan yang ditanyakan gaya gravitasi pada M1. Jadi kita hanya menggambar gaya gravitasi pada M1 saja. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini gayanya, M1 ditarik M2, gaya gravitasinya F12. Saya beri simbol itu ya. Nah, M1 juga ditarik M3, ada gaya gravitasi F13. Nah, karena ini segitiga sama sisi, sisinya sama, berarti sudutnya sama ini. Sama-sama 60. Jadi sudut antara F12 dengan F13 itu adalah 60 derajat. Kita bisa mencari F12 dengan F13 dengan sangat mudah. Nah, F12 itu GM1M2 per R1 kuadrat ya. Kita masukkan aja nilainya. M1 1 M2 itu 2. Nah, R12 itu jelas 1 ya, 1 kuadrat. Jadi hasilnya 2G. Nah, sedangkan F13
itu pasti sama dengan F12. Karena ini masanya, perhatikan ini, kalau kita perhatikan M11, M3 2, ini 1 kali 2, R13 1 kuadrat 2G ya. Nah, jadi hasil kali masanya sama, jadi gayanya sama, ini jaraknya sama soalnya ya. Oke, nah sekarang berarti kalau kita mencari resultannya, ya pakai rumus panjang ini, akar F12 kuadrat plus F13 kuadrat plus 2 F12 F13 cos 60 derajat. Ini adalah resultan vektor untuk dua gaya yang bentuk sudut. Kita tinggal masukkan aja F12 2G, F13 juga 2G ya. Ini saya masukkan semua 2G, F13 2G, cos 60 itu setengah. Nah ini kalau kita hitung adalah akar 12G kuadrat, sehingga hasilnya adalah 2 akar 3G. Nah G-nya kita bisa masukkan ini ya. Nah sedangkan akar 3 itu kalau dihitung 1,73 sekitar itu. Kemudian kita kalikan, hasilnya adalah 2,3 kali 10 pangkat min 10 Newton. Nah contoh soal yang ketiga, berapakah jarak benda 1 ke benda 3 jika resultan gaya gravitasi pada benda 3 itu sama dengan 0. Nah, coba perhatikan di sini ya. M1 sudah diketahui masanya 64 kg, M2 4 kg. Nah, ini ada benda bermasa M3. Di antara dua massa ini, dua massa yang berwarna merah ini ya, jaraknya 60 meter M1 dengan M2 itu. Nah, katanya gaya gravitasi pada benda M3 itu sama dengan 0. Nah kalau kita gambar gaya-gayanya seperti ini ya. Gaya pada M3 itu adalah ada F31 tarikan benda M1 pada M3. Sedangkan F32 itu adalah gaya tarikan M2 pada M3. Jadi semua menarik ya. Jadi M3 ditarik dari sisi kiri dan kanan. Nah kalau saya misalkan jarak M3 ke M1 itu X, berarti jarak M3 ke M2 itu adalah 60 min X. Karena jarak M1 M2 itu 60 meter. Nah, kita bisa mencari X-nya, jarak M3 ke M1 sedemikian hingga gaya gravitasi M3 itu 0, resultannya 0. Nah, jadi sigma F 0, resultan gaya pada M3 itu 0. Jadi kalau begitu F32 ini harus kita kurangi dengan F31 karena vektornya berlawanan. Dan ini sama dengan 0. Akhirnya kita peroleh F31 sama dengan F32. Nah kita tinggal masukkan aja F31 itu G M3 M1 per R31 kuadrat, F32 G M3 M2 per R32 kuadrat. Nah sekarang kita masukkan M1 nya 64, R31 itu adalah X ya. Ini X jaraknya. Jadi X kuadrat. Nah terus kemudian M3 saya biarkan ini, M2 saya masukkan 4 karena memang diketahui 4. Jarak massa 3 dengan 2 itu 60 min X. Jadi saya masukkan 60 min X di kuadrat. Nah sekarang perhatikan di sini G-nya dan M3 ini bisa dicoret ya. G dan M3 bisa dicoret, sehingga nanti dapatnya adalah yang kiri 64 per X kuadrat, yang kanan 4 per 60 min X kuadrat. Nah ini saya akar kedua ruas saja. Ini ruas kiri diakar, ruas kanan juga diakar. Ruas kiri diakar hasilnya adalah 8 per X ya. Kalau ruas kanan diakar hasilnya 2 per 60 min X. Kuadratnya hilang karena diakar. Jadi ini kalikan silang aja, 480 min 8X sama dengan 2X. Nah min 8X tambah 2X itu 10X. Jadi nanti X-nya 480 dibagi 10. Jadi akhirnya dapatnya adalah 48 meter. Nah, itulah jarak M3 terhadap M1, di mana di M3 itu resultan gaya gravitasinya sama dengan 0. Artinya bahwa M3 tidak mendapat pengaruh gaya gravitasi. Yang kedua, kita akan bahas medan gravitasi atau percepatan gravitasi. Nah, medan gravitasi itu didefinisikan daerah di sekitar benda bermassa yang masih mendapat pengaruh gaya gravitasi. Kalau massanya kecil, ya percepatan gravitasi atau medan gravitasi itu terlampau kecil. Oleh sebab itu, pembahasan kita fokuskan pada benda-benda yang besar banget. Contohnya adalah planet dan bintang. Nah, itu
gitu ya. Nah, ini misalkan ada suatu planet, bisa juga bintang sebenarnya ya. Nah, O itu pusat planetnya. Ini ada titik-titik. A itu di luar planet, titik A ya. Titik B itu di permukaan, titik C itu di dalam planet. Titik A terhadap pusat planet jaraknya adalah R ya. Di sini jari-jari planet adalah R besar. Nah, permasalahan kita adalah kita akan mencari medan gravitasi atau percepatan gravitasi yang di luar planet, di permukaan, dan juga di dalam planet. Nah, itu kalau kita hitung, kalau medan gravitasi atau percepatan gravitasi di luar planet atau bintang secara umum ya, maka G-nya adalah percepatan gravitasinya atau medan gravitasi sama dengan Gm per R kuadrat. Nah, G itu konstanta Cavendish ya. Kalau M itu massa planet atau bintang, sedangkan R itu jarak titik ke pusat planet atau bintang. Nah, kalau di permukaan bagaimana? Kalau di permukaan planet atau bintang, maka G-nya adalah G konstanta Cavendish kali M planet dibagi dengan jari-jari planet dikuadratkan. Nah, sedangkan yang ketiga, kalau di dalam planet atau bintang, atau contohnya ini ya, di titik C itu di dalam planet atau bintang, maka percepatan gravitasi di titik C ini adalah percepatan gravitasi di permukaan planet atau bintang dikalikan R kecil per R besar. Nah, apa R kecil itu? R kecil itu jarak titik C di dalam planet atau bintang terhadap pusatnya. Nah, kalau R besar jelas ini jari-jari planet atau bintang. Nah, ini sebenarnya sudah saya beri keterangan semua ya. M itu apa, R kecil, R besar apa, G kecil percepatan gravitasi. Nah, nanti satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita membicarakan masalah berat benda. Berat benda itu sebenarnya apa? Berat benda itu adalah besar gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Nah, jadi kalau misalkan ini ada suatu planet, boleh juga bintang sih ya, misalnya ini planet aja ya. Nah, ini ada benda bermassa M. Nah, jaraknya R kecil dari pusat planet. Nah, tentu saja pada jarak ini ada percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi itu menimbulkan gaya gravitasi pada benda yang bermassa M ini. Nah, gaya berat atau berat benda itu didefinisikan sebagai besarnya gaya gravitasi yang bekerja pada benda bermassa M kecil ini. Jadi saya tulis W itu sama dengan F. Nah, jadi kalau W sama dengan F, nah F-nya itu kan Gm M per R kuadrat. M massa planet, M kecil itu massa benda, R itu jarak benda ke pusat planet gitu. Nah, kalau kita teruskan, gravitasi di luar di sini, di luar planet adalah Gm per R kuadrat. Jadi Gm per R kuadrat bisa kita ganti dengan G kecil itu ya. Akhirnya kita dapatkan ini kan G kecil ya, Gm per R kuadrat G kecil kali M. Jadi akhirnya berat bendanya itu massa benda dikalikan dengan percepatan gravitasi setempat. Nah, setempat itu maksudnya pada jarak tertentu dari pusat planet itu. Nah, sehingga saya juga bisa menuliskan gaya gravitasi yang dialami benda bermassa M itu adalah massa benda tersebut dikalikan percepatan gravitasi, karena memang berat benda itu sama dengan gaya gravitasi di tempat itu. Oke, jadi W ini sudah saya beri keterangan, berat benda itu satuannya Newton, M itu massa benda satuannya kilogram, G percepatan gravitasi setempat satuannya meter per sekon kuadrat, F itu gaya gravitasi satuannya Newton. Perhatikan berat benda itu dipengaruhi percepatan gravitasi setempat, sedangkan massa bersifat tetap dimanapun berada. Jadi kalau massa saya misalkan 60 kg di bumi, di bulan juga 60 kg, karena massa merupakan jumlah atom yang dikandung benda atau jumlah partikel yang dikandung benda. Jadi partikel itu selalu tetap, tidak akan berubah jumlahnya dimanapun benda berada. Nah, sekarang kita bicara kecepatan satelit ya. Kita membahas kecepatan satelit. Misalkan aja ada suatu satelit mengorbit planet. Nah, ini ada satelit mengorbit planet dengan jari-jari orbit R kecil. M itu adalah massanya, sedangkan F gaya gravitasi yang bekerja pada satelit, G itu percepatan gravitasi setempat.
M itu adalah massa satelit, V itu kecepatan linearnya. Nah, kita bisa mencari berapa kecepatan linier dari satelit itu dengan anggapan orbit berbentuk lingkaran ya. Nah, gaya gravitasi ini selalu menuju pusat. Gaya yang selalu menuju pusat namanya gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal itu ya gaya gravitasi ini. Gaya sentripetal itu adalah mv kuadrat per r, sedangkan gaya gravitasi gmm per r kuadrat. Ini sering dibaca gigi mumi remuk-remuk. Nah, jadi kalau gitu M-nya ini bisa saya coret, akhirnya dapat V kuadrat sama dengan GM per R. Karena R-nya bisa dicoret satu ini ya, jadi ini tinggal R aja. Nah, kalau kita lanjutkan, maka V itu dirumuskan akar GM per R. Nah, G itu konstanta Cavendish, M itu massa planetnya, R itu adalah jari-jari orbit satelit. Kalau V itu jelas kelajuan linear atau kecepatan linear dari satelit. Nah, kita harus ingat bahwa percepatan gravitasi di permukaan planet itu dirumuskan Gm per R kuadrat, di mana M massa planet, R itu jari-jari planet. Jadi kalau begitu Gm ini bisa kita ganti dengan Gr kuadrat. Kalau kita ganti dengan Gr kuadrat, ya Gm diganti Gr kuadrat, akhirnya kita dapatkan rumus seperti ini. V sama dengan R akar G per R. Karena R kuadratnya keluar ini ya. Jadi R akar G per R kecil gitu. Jadi R kecil tadi jari-jari orbit ya. Jari-jari orbit satelit. G kecil itu percepatan gravitasi di permukaan planet. Jadi bukan di sini ya. Bukan pada posisi R tapi di permukaan planet. Karena tadi ini kita menggunakan jari-jari planet ya. Jadi akhirnya kita dapatkan kelajuan linear satelit atau kecepatan satelit, nilainya adalah R jari-jari planet kali akar G per R kecil. Nah, ini sudah saya beri keterangan semua ini ya. V itu kecepatan orbit satelit, satuannya meter per sekon. G itu konstanta Cavendish, sudah seperti biasanya ini ya. Kalau M itu massa planet, satuannya kilogram. R jari-jari orbit satelit, satuannya meter. R besar jari-jari planet, satuannya meter. G kecil itu percepatan gravitasi di permukaan planet ya. Gravitasi di permukaan planet. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Nah, contoh soal yang nomor 1 ini, bumi memiliki massa 6 kali 10 pangkat 24 kg dan berjari-jari 6.400 km. Konstanta Cavendish diketahui seperti ini. Hitunglah percepatan gravitasi di permukaannya. Nah, ini bumi kita ya. Tempat tinggal kita. Jawab. Masa bumi itu segini, jari-jarinya bumi segini, itu saya jadikan meter, 64 kali 10 pangkat 5 meter. Nah, percepatan gravitasi di permukaan planet, termasuk bumi ya, dirumuskan konstanta Cavendish kali massa planet dibagi dengan jari-jari planet dikuadrat. Jadi kita masukkan aja. Jadi G-nya itu ini, konstanta Cavendish, massa planet bumi itu segini, jari-jarinya saya masukkan 4 kali 10 pangkat 5 dikuadrat. Akhirnya kita dapatkan hasil ini nanti 9,8 meter per sekon kuadrat. Kadang-kadang ini dibulatkan 10 meter per sekon kuadrat. Contoh soal nomor 2, ini ada planet S yang bermassa M kg dan planet T yang bermassa 81 M kg berjarak 2 kali 10 pangkat 8 meter. Bila sistem ini terisolasi dari gaya gravitasi eksternal, maka tentukanlah letak titik yang bebas dari pengaruh gaya gravitasi dua planet tersebut. Nah, mari sekarang kita jawab. Massa planet S itu saya namakan M1 yaitu M kilogram. Massa planet T saya namakan M2, massanya 81 M kilogram. Kalau saya gambar seperti ini adalah planet dengan massa M1, ini planet dengan massa M2. Dia terpisah pada jarak R. R-nya adalah 2 kali 10 pangkat 8 meter. Jadi jarak dua planet saya umpamakan R besar ya. Nah, titik yang bebas dari gaya gravitasi itu pasti terletak di antara dua planet ini. Dengan anggapan dua planet ini sistem yang terisolasi ya. Nah, coba perhatikan di sini. Kalau ada titik A di antara dua planet ini dan terletak pada garis hubung antara dua planet, ini bisa percepatan gravitasinya 0 di situ. Yang berarti kalau kita meletakkan benda bermassa M di titik A, dia tidak mendapat gaya gravitasi sama sekali.
asalkan resultan percepatan gravitasi di titik A itu sama dengan 0. Nah, percepatan gravitasi di titik A itu disebabkan oleh massa M1 maupun M2. Oleh M1, nah saya namakan G1, arahnya menuju ke planetnya ya. Nah, sedangkan oleh M2 percepatan gravitasinya adalah G2 menuju ke planetnya. Jadi arah percepatan gravitasi itu selalu menuju planet penyebabnya. Nah, kalau jarak titik A ini sama makan X ke arah M1, maka ke arah M2 itu jaraknya adalah R min X. Perhatikan sekali lagi, jarak M1 M2 adalah R. Nah, kalau percepatan gravitasi di A0, maka akan berlaku bahwa G1 itu harus sama dengan G2. Padahal G1 itu adalah GM1 per R1 kuadrat, G2 itu GM2 per R2 kuadrat. Nah, kita tinggal masukkan aja M1 itu bermassa M, sedangkan R1 jarak titik A ke M1, yaitu sebesar X, jadi ini X di kuadrat. Terus kemudian M2 saya ganti dengan 81M, sedangkan R2 itu jarak titik A ke M2, yaitu R min X di kuadrat. Nah, terus kemudian ini GM-nya bisa saya coret kan. Kalau GM-nya dicoret, yang ruas kiri tinggal 1/x kuadrat, yang ruas kanan 81 per R min X kuadrat. Nah, terus siapakan ini? Diakar aja kedua ruas. Kalau ini ruas kiri diakar, ruas kanan diakar. Ini saya akar kedua ruas, yang sebelah kiri ketemu 1/x, yang ruas kanan ketemu 9 per R min X. Nah, kalau saya kalikan silang, itu berarti R min X sama dengan 9X. Akhirnya kita dapatkan R-nya adalah 10X, berarti X-nya adalah R per 10. Nah, R-nya kita masukkan 2 kali 10 pangkat 8 tadi dibagi 10. Jadi hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 7 meter. Jadi kalau begitu, titik yang bebas dari gaya gravitasi itu terletak sejauh 2 kali 10 pangkat 7 meter dari planet yang bermassa M1 atau planet S. Contoh soal nomor 3, planet X bermassa M kg dan planet Y bermassa 8M kg. Jari-jari planet masing-masing sebesar R meter dan 2R meter. Bila berat benda di permukaan planet X sebesar 60 Newton, maka hitunglah berat benda tersebut di permukaan planet Y. Nah, coba perhatikan di sini dalam soal diketahui massa planet X adalah M kg. Nah, sedangkan planet Y 8M, jari-jari planet X R, jari-jari planet Y adalah 2R. Berat benda di planet X 60 Newton, maksudnya di permukaan planet X gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah berat benda di permukaan planet Y. Jadi kita ingat bahwa W itu rumusnya kan M kali G ya. Sedangkan G, percepatan gravitasi itu adalah GM per R kuadrat. Karena di permukaan berarti ini pakai jari-jari planet ya. Nah, sekarang kita main perbandingan WY per WX. WY itu berat benda di permukaan planet Y, kalau WX berat benda di permukaan planet X. Jadi WY berarti kita masukkan di sini. M dimanapun sama ya, jadi M sama kali G, ini konstanta Cavendish tadi. Nah, M-nya Y karena ini WY, MY, R-nya Y ya. Yang bawah berarti ini MX per RX kuadrat. Nah, ini MG-nya kita bisa coret, akhirnya kita dapat MY per MX. Nah, ini RX-nya naik, jadinya R kuadrat per RY kuadrat. Atau boleh ditulis seperti ini ya, RX per RY di kuadrat. Nah, kita masukkan aja di sini bilangannya sekarang ya. MY 8M, MX-nya M, sedangkan RX R, RY tadi 2R ya. Jadi saya kuadrat, akhirnya ini 1/4 kali 8 itu 2. Jadi kalau begitu WY-nya itu berarti 2 kali WX, 2 kalinya ya. Nah, WX-nya 60, jadi 2 kali 60 ketemunya adalah 120 Newton. Nah, inilah berat benda di planet Y. Contoh soal nomor 4, berat benda di permukaan bumi sebesar 180 Newton. Jika benda tersebut diletakkan pada ketinggian 2 kali jari-jari bumi, maka hitunglah berat benda pada ketinggian tersebut. Nah, diketahui berat benda di permukaan bumi 180 Newton. Nah, R1-nya R, R2-nya 3R. Yang ditanyakan W2, berat benda pada ketinggian 3R. Nah, perhatikan di sini yang diketahui berat di permukaan bumi adalah 180 Newton. Kalau saya gambarkan demikian ya. Lihat ini,
W1 itu berat benda di permukaan bumi 180 Newton, sudah diketahui. Benda ini dibawa pada ketinggian 2 kali jari-jari bumi, 2 kali R. Anggaplah jari-jari bumi itu R ya. Jadi dibawa pada ketinggian 2R. Berarti kalau begitu jarak titik 2 ya ke pusat bumi itu adalah 2R ditambah R ditambah jari-jari ya, 2R ditambah R berarti 3R. Jadi R2-nya itu jadinya 3R ya. Kalau R1 jarak titik 1 ya permukaan bumi ke pusat bumi adalah R. Berat benda itu kan bisa dirumuskan W sama dengan M kali G. G itu percepatan gravitasi setempat, yaitu Gm per R kuadrat. Nah, kita sekarang main perbandingan aja. W2 dibanding W1. W2 itu berat benda di titik 2, W1 berat benda di titik 1. Berarti di permukaan planet bumi. Nah, ini W2 berarti tulis Mg M per R2 kuadrat, sedangkan W1 Mg M per R1 kuadrat. Jadi rumus ini yang kita pakai ya. Nah, massa benda konstanta Cavendish M planet itu kan tetap tidak berubah ya. Jadi kita bisa coret, akhirnya kita peroleh R1 kuadrat dibagi R2 kuadrat atau R1 per R2 kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan aja ya bilangannya. R1 itu R, sedangkan R2 itu 3R, saya kuadrat ini 1/9, sedangkan B1 itu 180 diketahui dalam soal. Jadi kalau begitu ini 1/9 kali 180, ini hasilnya adalah 20 Newton. Nah, itulah berat benda pada ketinggian 2 kali jari-jari bumi. Jadi kalau begitu, semakin jauh dari bumi, maka berat benda akan semakin turun. Tapi kalau massa benda selalu tidak berubah. Contoh soal yang kelima, ini hitunglah laju linear satelit yang mengorbit bumi pada ketinggian 3.600 km di atas permukaan bumi bila jari-jari bumi 6.400 km dan percepatan gravitasi di permukaannya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini kita tahu bahwa ketinggian tadi satelitnya, ketinggian dari permukaan bumi adalah 3.600 km ya. Nah, jari-jari bumi 6.400 km. Nah, R kecil itu jari-jari orbit satelitnya nanti, yaitu jari-jari bumi ditambah ketinggiannya. Nah, jadi 6.400 tambah 3.600 km, jadi 10.000 km atau 10 pangkat 7 meter. Nah, kalau saya gambarkan demikian ya. Nah, ini satelitnya pada ketinggian 3.600 km dari permukaan bumi, ya kan? Nah, terus kemudian jari-jari orbit satelit berarti jarak satelit ke pusat planet ini, yaitu R besar jari-jari planet ditambah dengan ketinggiannya. Nah, ini akhirnya ketemu segini itu ya. Oke, kalau kita mencari kecepatan linear dari satelit itu sangat mudah. Kita pakai rumus yang tadi ya. V sama dengan jari-jari planet dikalikan akar G per R. G itu percepatan gravitasi di permukaannya. Ya, percepatan gravitasi di permukaannya karena kita pakai besar di sini ya. Oke, jadi kalau begitu kita masukkan bilangannya. Ini saya masukkan juga satuannya supaya lebih teliti hitungnya. R-nya 6.400 km, saya pilih yang kilometer aja. Nah, masalah kan? Jadi dikalikan akar, nah G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat dibagi R-nya 10 pangkat 7 meter. Meternya saya coret ini. Nah, 10 pangkat 7 kalau naik ke atas kan 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat min 6 ya. Nah, jadi kalau begitu hasilnya seperti ini. 10 pangkat min 6 skon pangkat min 2. Nah, ini kalau saya akar jadinya kan 10 pangkat min 3 kali skon pangkat min 1. Nah, seperti ini jadinya kan. Nah, ini kalau saya kalikan berarti 6,4 km. Nah, skon pangkat min 1. Nah, ini kalau misalnya dijadikan SI ya boleh lah. Dijadikan SI. Nah, satuannya kan ini kilometer per skon. Kalau mau jadikan SI, kilometer diubah jadi meter ya, jadinya segini. 6.400 meter per sekon. Itulah kecepatan linear satelit yang ditanyakan.